Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para mustami'in al-kiram rahimakumullah, mari kita menyimak suatu hikayah yang tertulis di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad Imam Al-Mulaybari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Sebagaimana suatu cerita, yaitu sama ceritanya tentang orang memuliakan hari Asyura. Maka Imam Mulaybari menyebut bahwa ada seorang lelaki yang saudagar kurma di Mesir, yaitu setelah kaya menjadi bangkrut. Akhirnya habis hartanya, nggak ada modalnya kecuali pakaian yang selai pakaian saja yang tersisa. Akhirnya di waktu pagi sholat subuh di hari Asyura, beliau pergi sholat berjemaah di masjid Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya sholat dengan berjemaah. Setelah sholat, orang perempuan semuanya ikut masuk ke masjid, karena biasanya setiap hari nggak ada orang ikut masuk ke masjid melainkan di hari Asyura. Setiap hari Asyura di masjid Amr bin As itu penuh dengan orang perempuan karena mengharapkan doa. Maka setelah sholat, si lelaki tersebut maka berada di tempat yang jauh dari jemaah, ke belakang. Akhirnya ada orang perempuan yang datang membawa anak-anak digendong, mendekat kepada orang lelaki tersebut dengan mengatakan, dengan kemuliaan hari Asyura, keagungannya hari Asyura, saya minta tolong kepada Tuhan agar supaya bisa Tuhan membantu saya. Saya sedang berhajat. Saya sebelumnya malu, tidak pernah saya itu keluar sebelumnya. Tapi karena hari ini sangat berhajat anak-anak agar supaya bisa dapat rezeki, maka bagaimana Tuhan bisa membantu saya melihat anak saya ini yang sedang berhajat untuk kekuatan di hari ini. Karena orang ayahnya sudah meninggal dunia, saya ini keturunan Syarifah. Maka dalam hatinya orang lelaki tersebut merasa terharu mendengarkan suatu keadaan yang sangat berhajat. Maka mengatakan, ya Allah, apakah yang saya akan berikan kepada Syarifah ini? Kalau saya tidak memberikan, bagaimana saya mengutarakan ulur saya kepada Rasulullah bila saya menghadap kepada Rasulullah? Malu. Akhirnya kalau saya mengasihkan pakaian saya ini, saya mau berpakaian apa? Telanjang, nggak punya pakaian. Akhirnya ingat di rumahnya ada kain yang sudah laku. Maka bangun mengajak Syarifah dengan putra-putranya, dibawa mengikuti ke rumahnya. Setelah nyampai di rumahnya, Syarifah disuruh berhenti di depan rumahnya. Dia masuk menutupi pintu, lalu membuka pakaiannya, diganti dengan kain yang sudah laku, lalu diberikan kepada Syarifah. Lalu setelah diberikan kepada Syarifah, Syarifah bersyukur dan mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan dengan suatu pakaian yang diberikan kepada saya, Engkau memberi ganti pakaian dari pakaiannya orang ahli surga. Maka dan mudah-mudahan tidak akan minta sisa umurnya sampai meninggal dunia kepada siapapun, melainkan artinya minta kepada Allah sampai meninggal dunia. Maka dengan doanya seorang Syarifah gembira, sangat gembira, luar biasa, senang. Lalu dengan berpikir kepada Allah, tidur, mimpi. Dalam mimpinya datang seorang perempuan yang cantik, yaitu bidadari. Bidadari datang
dengan di tangannya bidadari sedang memegang buah apel dengan harumnya merebak sealam jagat, penuh dengan bau yang wangi. Lalu dibuka, buah apel dibuka, di dalamnya ternyata ada pakaian dari pakaian ahli surga dipakai. Maka sangat luar biasa, tampannya, cantiknya luar biasa. Duduk di kamarnya orang itu, sedangkan orang itu heran melihat. Siapa kamu? Tanya. Saya ini Asyura. Jadi bidadari yang nama Asyura itu bagian akan menjadi jodohnya orang yang menghormati hari Asyura. Saya ini Asyura, dan saya ini akan menjadi jodohnya kamu besok di surga. Apakah iya? Bagaimana saya bisa dapat engkau di dalam surga? Kenapa? Ya karena sampean telah memberi suatu pakaian kepada orang yang berhajat, yang minta di waktu Asyura. Kamu melepaskan pakaiannya kamu, walaupun kamu tidak punya selain itu saja. Maka saya ini sebagai jodohnya besok di hari di dalam surga. Maka saking gembiranya bangun dari tidur, baunya harum, semuanya senang menyenangkan. Lalu mengangkat tangan. Ambil wudhu, sholat. Setelah sholat, karena hatinya sangat betul-betul gembira dan senang, akhirnya mendekatkan tangan kepada Allah, minta, ya Allah, apabila memang betul-betul saya ini, mimpi saya itu nyata, itu bidadari Asyura sebagai istri saya di dalam surga, nyatakan, buktikan dengan sesungguhnya. Maka tidak sempurna dalam permintaannya kepada Allah, oleh Allah sudah dicabut rohnya, dimasukkan ke dalam surga. Ini batu fadilahnya orang yang betul-betul menghormati hari yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan hikmah ini bisa kita dapat meningkat kecintaan kepada hari Asyura dengan menolong kepada orang fakir miskin, fuqara, jadi anak yatim. Mudah-mudahan dengan hikmah ini bisa kita dapat menyebarkan luas kepada seluruh hamba Allah, kaum muslimin, muslimat, sehingga bisa dapat mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.